Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
nama Tuhan. Shalom jemaat GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari ini, ada tangan-tangan yang bersuka cita. Amin. Katakan amin Bapak Saudara. Amin. Saya percaya kita hari ini semua limpah dengan ucapan syukur, terutama buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini boleh beribadah onsite. Saya percaya hari ini kita gak mau sia-siakan waktu kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari setiap hati yang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama katakan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Di setiap ucapan syukur keluar dari hati kami Tuhan Yesus. Bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, ya Tuhan,
seluruh bumi. Kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah, sembah Dia. Terus sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di setiap syukur kami Tuhan, di setiap pujian kami. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya lalaba ya shalaba lalaba lalaba ya lalaba. Ya lalaba ya shalaba ya lalaba lalaba ya shalaba ya lalaba. Kasih Tuhan Yesus, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, hanya Engkau Tuhan. Terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, hanya Kau yang layak. Engkau layak Tuhan, terima glory. Yesus Kau Tuhan. Sekali lagi, angkat tanganmu. Kau saja yang suci, Kau saja yang hanya glory bagimu. Panggil namanya Yesus, Yesus Kau saja Tuhan yang suci, hanya Kau saja yang layak. Terima glory, Yesus Kau Tuhan.
kami kangen sama Tuhan. Kami rindu sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah secara onsite maupun secara live streaming, bersama-sama saya mengajak kita memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kukasihi. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu. Amin. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di atas umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, pada siang hari ini kami bawa ibadah kami ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena kebaikan-Mu kami memuji, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Saya juga menyapa yang beribadah melalui live streaming. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Engkau yang di rumah-rumah, mari memuji Tuhan bersama keluargamu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenang. Boleh angkat jempolnya sama-sama, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik.
katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi yang mengalami kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Dia Allah yang teramat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Come on, jemaat Tuhan, jemaat GBPRJ, saya mau semuanya angkat jempolnya sama-sama, katakan. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good. Sekarang sambil tunjuk kanan kiri depan belakang, come on, katakan. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. One more time, come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Say Jesus. Jesus is so good to you and me. Haleluya. Dia baik buat saudara dan saya, amin. Haleluya. Mari jemaat PRJ, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami mau nyatakan kami bangga punya Tuhan yang baik seperti Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk lebih dalam lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ajar kami untuk selalu diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih.
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, penuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, rindu mendengar suara-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat, ku mengangkat tanganku Tuhan, dan kami bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Mari semua kita sembah Dia, kita sembah Tuhan kita. Ini menyembah-Mu Tuhan, ini tetap terus diam dalam hadirat-Mu. Syakaralab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 
Mari hari ini naikkan sembahmu. Engkau yang terima rumah sembah Tuhan. Oh haleluya. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Mau tetap terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan.
Pimpin langkah kami Tuhan. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Lebih sungguh lagi katakan, bila Engkau tak bersama, ku tak mau berjalan. Dikatakan kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, bila Engkau tak bersama, kami tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom semuanya. Wow, hari ini kita boleh bertemu semua karena anugerah Tuhan ya. Saya percaya semua sehat, semua diberkati, semua disertai, dan yang pasti damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Terima kasih untuk juga Pastor Yanto yang luar biasa yang boleh percayakan saya untuk melayani di GBI PRJ untuk grup CK7. Terima kasih, kita percaya kalau kita bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus Bapa. Kami rindu untuk mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini pada setiap kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami, hamba secara pribadi tidak ada yang lebih Tuhan, semua just because of your grace. In the name of Jesus, amin. Tuhan berkati. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau tanya pada setiap kita, kira-kira tipikal daripada manusia
Tipikal daripada manusia adalah apa? Yang pasti bersosialisasi, betul? Nah, selain itu apa lagi? Nah, paling sering itu kita juga suka curhat, betul? Ya, mencurahkan isi hati kita, terutama wanita. Ya, wanita itu suka curhat, pria juga suka curhat. Intinya semua orang ingin menceritakan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya, apa unek-uneknya, dan itu is fine, itu normal. Nah, pertanyaan sekarang, apakah menurut kita Yesus Allah yang kita sayang, Tuhan yang kita sayang, waktu dia menjadi manusia, dia pernah curhat? Nah, kita akan lihat pada hari ini, ternyata Yesus kita, Tuhan kita, Allah kita, pribadi yang sangat kita sayang, dia juga pernah curhat. Waktu dia sebagai manusia di dunia ini, dia curhat karena dia merasa ada satu beban. Dan ada 6 beban yang akan kita sampaikan pada hari ini tentang curhatan daripada Tuhan Yesus ya. Yuk kita buka yang pertama, Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Ya, Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini curhat Tuhan yang pertama. Yesus sangat peduli dengan masalah family, masalah rumah tangga, masalah pernikahan. Mana buktinya? Waktu pertama kali Tuhan menjadikan mujizat itu jelas di Kana tentang pernikahan. Betul, artinya surga sangat peduli tentang masalah nikah. Karena surga memang punya konsep pernikahan itu adalah hal-hal yang luar biasa. Makanya waktu waktu Yesus melihat kenapa pernikahan orang Kristen sekarang tidak seperti yang diharapkan, tidak menjadi satu, tidak ada kesatuan, tidak ada unity. Dia sangat sedih, dia curhat, dia katakan kenapa sampai bisa berpisah, kenapa sampai ada perselingkuhan, kenapa sampai ada perceraian, bahkan kenapa ada KDRT. Harusnya pernikahan Kristen itu menjadi contoh. Karena waktu pernikahan Kristen itu bersatu, dikatakan ada terobosan-terobosan besar yang terjadi. Dikatakan waktu 2 orang sepakat, apa saja kita minta Tuhan akan berikan. Makanya waktu suami istri sepakat, itu ada breakthrough, ada kuasa doa. Bahkan Tuhan katakan diperintahkan berkat sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan sedih. Harusnya keluarga Kristen itu mengalami perkara besar bersama dengan Tuhan. Tapi kenapa tidak? Karena ada hal yang salah yang dilakukan. Yaitu apa? Ketidakadanya kesatuan dalam rumah tangga. Sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan sudah berpisah ranjang. Bahkan mungkin ada perselingkuhan, bahkan ada perceraian. Tuhan sangat-sangat sedih. Dia curhat tentang masalah rumah tangga Kristen. That's number 1. Yang kedua kita lihat, yang kedua Matius 24 ayat 46 sampai 47. Jadi yang pertama tadi curhat Tuhan pertama adalah masalah rumah tangga. Rumah tangga, pernikahan adalah konsep original daripada surga. Tuhan mau pernikahan itu sakral, kudus. Tapi pada akhir zaman ini pernikahan dianggap menjadi pernikahan yang ecek-ecek, yang biasa-biasa. Makanya Tuhan sangat-sangat kecewa. Yesus sangat-sangat sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 24 ayat 46 sampai 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ya, sekali lagi saya sampaikan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku, kata Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini curhat Tuhan yang kedua. Dia berharap anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, siapapun kita, mungkin engkau sebagai orang karir, engkau sebagai orang pemerintahan, engkau sebagai pengusaha, apapun yang kita lakukan, harusnya kita menjadi pengawas seluruh miliknya Tuhan. Ini bicara tentang apa? Promotion. Ini bicara tentang apa? Dipercayakan. Ini bicara tentang apa? Hal-hal yang luar biasa harusnya kita alami sebagai anak-anak Tuhan di marketplace. Tapi fakta menyatakan waktu Yesus melihat anak Tuhan tidak ada bedanya dengan anak dunia. Semua dihalalkan, bahkan sikut menyikut, bahkan saling menjatuhkan. Bahkan dalam gereja sekalipun terjadi hal seperti itu. Makanya Yesus sangat sedih. Dia berkata, kalau saja engkau lakukan bagianmu, bagian kita sebagai pemimpin, bagian kita sebagai anak buah, bagian kita sebagai dalam rumah tangga juga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan juga sebagai gembala, sebagai jemaat. Kalau kita lakukan dengan benar, maka Tuhan akan percayakan, dikatakan apa? Menjadi pengawas segala miliknya. Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat sedih. Kenapa engkau sama dengan dunia? Padahal engkau harusnya ada di dunia ini menjadi garam dan terang. Tapi faktanya dalam marketplace banyak anak-anak Tuhan yang lebih parah daripada orang-orang dunia. Itu yang kedua.
Nah yang ketiga kita lihat, jadi curhat Tuhan pertama tadi adalah tentang masalah pernikahan. Yang kedua curhat Tuhan yang kedua adalah orang-orang yang di marketplace. Karena kita bukan hanya ada di gereja saja, kita ada di luar sana. Nah di luar sana bagaimana sikap kita menentukan apakah kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Yang pertama pernikahan, yang kedua bicara tentang marketplace. Yang ketiga ini juga yang menyebabkan Tuhan sampai curhat seperti ini. Matius 9 ayat 36 sampai 38 khususnya di masa pandemi seperti ini. Melihat orang banyak, Matius 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya pada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pengerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pengerja-pengerja untuk tuaian. Ini curhat Tuhan yang ketiga. Karena apa? Di masa pandemi ini khususnya, di sini akan dibuktikan apakah kita punya kasih, punya kepedulian atau tidak kepada sesama. Karena ternyata banyak orang-orang terlantar. Terlantar bicara bukan hanya masalah materi, terlantar rohaninya. Dia sudah kering kerontang rohaninya, tapi nobody cares, tidak ada yang peduli. Makanya Tuhan bilang minta orang-orang yang peduli datang ke dunia ini. Karena Tuhan bukan mencari orang hanya kaya saja, hanya pintar saja, hanya hebat saja. Tuhan mencari orang yang punya hati, karena Yesus kita adalah sumber belas kasihan. Itu yang ketiga, yang curhat Yesus yang ketiga. Khususnya pandemi ini, bagaimana dengan kita? Adakah kepedulian kita? Atau kita bilang, gua aja punya masalah. Waktu kita seperti itu, berarti kita membuat Tuhan sangat sedih. Ternyata curhat Tuhan adalah penyebabnya adalah kita sendiri. Yang pertama adalah pernikahan. Yang kedua adalah apa? Marketplace, ya, orang-orang yang ada di marketplace, anak-anak Tuhan yang ada di marketplace. Yang ketiga adalah tidak ada rasa kepedulian. Khususnya pandemi ini adalah kancah kita membuktikan siapa kita sebenarnya. Kita bukan hanya Kristen karena agama, tapi apakah kita punya kepedulian seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, curhat Tuhan yang keempat, Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. Ini makin intens Tuhannya, ya. Bukan hanya sekedar curhat, Tuhan mulai semakin mulai emosi, ya. Mana buktinya? Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan sangat-sangat emosi. Waktu dia curhat, dia mulai keluarkan emosinya. Kenapa? Karena ternyata dalam lingkungan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mengaku orang yang tahu kebenaran, ternyata ada transaksi kebenaran. Jual beli kebenaran hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara posisi, hanya gara-gara jodoh. Ini sangat membuat Tuhan sedih, ya. Tuhan sedih. Dia bilang harusnya engkau menjadi rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun. Kok bisa kompromi? Kok bisa sampai jual beli firman? Ternyata kejadian 2000 tahun yang lalu Yudas menjual Yesus terjadi di akhir zaman ini. Hanya gara-gara hal-hal yang tidak penting. Hanya gara-gara masalah keduniawian kita bisa menjual Tuhan. Tuhan sangat sedih. Sampai dia emosi waktu dia curhat tentang ini. Itu yang keempat. Yang kelima, Lukas 17 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu Yesus berkata, waktu itu ada 10 orang kusta, kita tahu ceritanya. Dan 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Sementara yang 9 lagi langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Perhatikan apa curhat daripada Yesus. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wow! Tuhan kita bukan hitung-hitungan soal jasa, tapi mbok kita tahulah berterima kasih. Kurang apa Tuhan baiknya sampai hari ini kalau kita masih ada, masih sehat, masih bisa mengucap syukur, masih bisa kita menghirup udara segar tanpa harus masuk di rumah sakit. Kenapa nggak bisa berkata terima kasih Tuhan? Kita lebih banyak komplain daripada mengucap syukur. Makanya dikatakan dari 10 orang hanya 1 yang ingat. Berarti apa? Tuhan sangat kecewa. Anak-anak Tuhan, kita berkata kita pengikut Yesus, sayang sama Tuhan, tapi kata-kata kita hanya kata-kata komplain. Makanya Tuhan sangat sedih. Itu yang kelima. Yang terakhir, curhat Tuhan yang terakhir, ini Tuhan lebih lagi sangat-sangat terpukul. Kenapa bilang? Di Kejadian 18 ayat 26.
Kejadian 18 ayat 26, Tuhan berfirman, jika ku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Karena mereka, bayangkan, kota Sodom, kota yang sangat besar, hanya 50 orang saja bisa menyelamatkan kota itu. Tapi fakta mengatakan, Abraham berkata, nggak ada 50 Tuhan, kalau 45. Tuhan pun masih bilang kalau 45 nggak ada masalah, tapi ternyata tidak ada. Sampai 30, 20, dan terakhir sampai 10. Perhatikan apa respon Tuhan. Dikatakan ayat 32, katanya janganlah kiranya Tuhan murka. Ini kata Abraham. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 orang didapat di sana. Perhatikan firman Tuhan. Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Tapi faktanya tidak ada 10 orang di sana yang hidup benar. Artinya ada sejarah terulang lagi di akhir zaman ini. Banyak orang-orang yang tidak lagi mencari kebenaran. Kita lebih bangga kalau kita berkata saya sukses, saya kaya, saya hebat, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Ini curhat Tuhan. Mana orang-orang benar? Karena orang benar bisa mengubahkan dunia ini. Orang benar bisa menyelamatkan satu bangsa. Inilah curhat Tuhan. Ada 6 curhat Tuhan. Pertama masalah rumah tangga. Kedua masalah marketplace. Ketiga tadi masalah apa? Ketiga tadi dikatakan masalah tidak peduli. Yang keempat, masalah menjual beli kebenaran. Yang kelima, kurang bersyukur. Yang keenam, tidak hidup benar di mata Tuhan. Kita tidak mau hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam maunya kita, kebenaran kita. Makanya Tuhan sampai curhat, kok seperti ini? Aku datang ke dunia ini mati untuk manusia, tapi kenapa manusia membuat aku sangat kecewa? Tuhan sangat-sangat sedih. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa sampai bisa seperti itu? Kenapa bisa kita yang mengaku anak-anak Tuhan, yang mengaku mengasihi Tuhan, yang mengaku sudah beribadah, bahkan melayani, kenapa kita bisa sampai membuat Tuhan sampai curhat seperti ini? Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa? Jawabannya very simple, karena banyak di akhir zaman ini orang Kristen, termasuk kita semua di tempat ini mungkin kita sudah mulai kurang yang namanya KOMIT. Komit kepada Tuhan. Waktu anak-anak Tuhan, waktu orang Kristen, waktu anak-anak Tuhan, waktu hamba-hamba Tuhan, waktu siapapun kita kurang komitmen. Ini yang membuat kita menambah curhatnya Tuhan lebih dan lebih lagi. Hari ini mari kita periksa. Ternyata di akhir zaman ini Tuhan bukan hanya mencari kita Kristen apa bukan, sudah dibaptis apa bukan, sudah melayani apa bukan. No, tapi yang Tuhan cari adalah pribadi-pribadi yang punya komitmen di akhir zaman ini. Karena waktu kita tidak komit, ini yang membuat makanya nubuatan Yesus tentang yang terdahulu menjadi terbelakang, it can happen ya. Dan itu bisa terjadi waktu kita tidak punya komitmen. Ada 8 penyebab kenapa kita kurang komitmen. Yang pertama kita akan lihat ada 8 alasan. Kalau ada di antara alasan ini menjadi milik kita, kita datang pada Tuhan hari ini. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau mengecewakan Engkau Bapa. Aku menyenangkan hatimu Tuhan. Aku gak mau menambah curhatmu Yesus ya. Itu kerinduan daripada kita. Yang pertama adalah apa? Kenapa tidak bisa komit? Karena kita tidak mengerti apa yang namanya kebenaran. Wow! Mungkin kita bilang, Bu Indri gak mungkin lah saya gak ngerti kebenaran. Saya sudah sekolah Alkitab. Saya sudah dari lahir sudah jadi orang Kristen. Saya baca Alkitab, hafal semuanya. Fine, gak ada yang salah dengan pengetahuan Alkitab. Tapi ternyata pengetahuan Alkitab tidak menjamin kita tahu tentang kebenaran. Kita mengerti tentang apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Mana buktinya? Kita tahu Nikodemus. Nikodemus adalah pengajar Israel yang sangat hebat. Tapi dia tidak mengerti apa yang namanya lahir baru. Makanya Yesus bilang, engkau pengajar, engkau tidak mengerti. Kalau gitu bagaimana Bu Indri untuk mengerti firman Tuhan? Nah, Tuhan berikan tips pada kita. Jangan andalkan S1, S2, S3 kita. Percayalah, mengandalkan kepintaran logika tidak membuat kita mengerti kebenaran. Tapi apa yang kita andalkan? Yuk kita buka. Bagaimana caranya? 2 Korintus 3:14. 2 Korintus 3:14 dikatakan ini cara kita untuk mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang kehendak Tuhan, sehingga kita bisa punya komitmen kepada Tuhan. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Wow, jelas dikatakan. Jadi jangan bangga dengan bilang saya sudah sekolah ini dan ini dan ini. Fine, gak ada yang salah dengan sekolah hebat. Tapi tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak akan bisa kita mengerti. Makanya gak heran, baca firman, bosan, capek, bahkan ngantuk.
Bahkan banyak anak-anak Tuhan mengaku orang Kristen. Untuk obat ngantuk dia caranya bagaimana? Baca firman, nanti cepat ngantuk Bu Indri. Luar biasa. Bukan untuk mengerti, tapi untuk bikin ngantuk supaya kita baca firman. Ini tidak main-main. Nah, orang yang betul-betul mengerti akan firman, karena firman adalah Allah sendiri, dia akan antusias, akan haus, bahkan akan rindu untuk membaca dan membaca. Tapi waktu kita mulai tidak suka membaca, mulai malas membaca, bahkan kalau dibaca pun harus secara terpaksa. Ini artinya kita tidak mengerti, karena di sana ada banyak janji-janjinya, ada 66.000 janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita mengaminkan semua, hidup kita akan jadi hidup yang paling berbahagia. Kenapa kita gak bisa komit? Karena tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Kenapa tidak mengandalkan Roh Kudus? Karena kita pakai logika kita dalam mencari Tuhan. Enggak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa makanya kita tidak bisa komit? Karena kita sudah dimasuki oleh konsep dunia. Hati-hati, dunia dengan konsepnya bisa mempengaruhi pikiran kita. Karena dia masuk melalui pikiran, masuk melalui hati kita. Makanya kita tanpa sadar mulai dipengaruhi oleh konsep dunia. Salah satunya adalah apa? Ada 2 konsep dunia yang sangat-sangat mempengaruhi banyak orang Kristen. Pertama, kita buka Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 10. Waktu ada pernikahan di Kana, perhatikan, waktu Tuhan campur tangan, apa yang terjadi? Perhatikan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, perhatikan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, ini adalah hal yang mustahil. Rumah tangga di akhir zaman ini menganggap awalnya it's okay. Makanya ada prewed, betul. Kalau kita lihat orang prewed, wah segala macam kemesraan ditunjukkan, betul. Tapi sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, boro-boro. Yang ada piring terbang, yang ada kata-katanya kasar, yang ada KDRT. Karena dianggap awal it's okay lah. Tapi makin 10 tahun, 20 tahun dia udahlah Bu Indri, gak terlalu penting. Bahkan udah gak ada lagi komunikasi. Bahkan ada konsep dunia mengatakan kalau sudah menikah 20-30 tahun, udah kayak kakak adik Bu Indri. Tidak seperti itu. Makanya dikatakan di sini orang ini bingung, kok bisa anggurnya tetap manis, bahkan lebih manis daripada sebelumnya. Harusnya rumah tangga Kristen itu seperti itu. Makin menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, anggur itu makin lama makin manis. Anggur itu harganya makin lama makin mahal. Nah, itulah harusnya keluarga Kristen. Makin manis, makin ada kerukunan, damai sejahtera, makin saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghargai, bukan saling melukai, apalagi saling menusuk. Makanya kita sudah masuk konsep dunia, makanya gak bisa komit. Kita anggap perselingkuhan wajar. Ya wajar aja Bu Indri, zaman sekarang orang juga selingkuh, is okay. Yang penting kan gue gak cerai. No, itu bukan orang yang komit. Yang pertama, gara-gara konsep dunia tentang pernikahan masuk dalam keluarga Kristen. Akibatnya tidak heran keluarga Kristen tidak punya komitmen. Suami bisa melukai istri, istri bisa melukai suami. Bahkan ada perceraian, bahkan saya punya pelayanan mengerikan sekali. Itu seorang suami bisa dia menusuk istrinya dengan asap, dengan rokok yang masih menyala dari mulai kepala sampai kepada ujung kaki. Tidak main-main. Bahkan ada seorang suami menggigit muka istrinya. Tidak main-main. Kenapa bisa terjadi Bu Indri? Karena tidak ada lagi komitmen. Karena dianggap nggak perlu lagi itu semuanya. Yang penting pokoknya kan saya tanggung jawab. Saya berikan biaya, saya tidak menceraikan. So what gitu Bu Indri. Itu konsep dunia. Makanya hari ini mari jangan sampai kita dipengaruhi oleh konsep dunia. Itu yang pertama. Yang kedua konsep dunia yang kedua adalah apa? Semua ada batasnya. Semua ada limitnya Bu Indri. Berbuat baik ada batasan. Mengampuni apalagi Bu Indri. Mana mungkin saya terus-terusan mengampuni Bu Indri. Sampai kapan Bu Indri? Akhirnya terjadi balas membalas. Lu bisa, gua bisa. Makanya gak heran tidak terjadi satu damai sejahtera dalam keluarga, dalam usaha, dalam gereja. Karena saling membalas, bukan saling berbuat yang kebaikan. Karena dianggap semua ada batasnya. Bahkan Petrus pernah terpengaruh. Siapa Petrus? Orang kekasih daripada Yesus yang sangat dikasih Tuhan. Dia pernah terpengaruh dengan konsep dunia tentang terbatas. Mana buktinya? Kita buka Matius 18 ayat 21 sampai dengan 23. Waktu itu Petrus berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, perhatikan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Wow, ini Petrus loh. Ini hamba Tuhan. Dia tahu kebenaran. 24 jam di udara bersama dengan Yesus. Tapi dia batasin tentang pengampunan. Dia katakan 7 is enough, right? Dia bilang gitu. 7 cukup kan Tuhan?
Perhatikan apa kata Yesus. Dikatakan Yesus, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow! Artinya dikatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya unlimited forgiveness. Nah, sering kali kita berkata, kita mau punya komit dengan Tuhan, tapi kita batasi berbuat baik, batasi mengampuni, batasi memberi kesempatan. Makanya gak heran gak ada komitmen dalam kehidupan kita, semua dibatasi. Membatasi itu adalah konsep daripada dunia. Saya pernah mengalami ini. Makanya kalau saya sampaikan bukan karena saya tahu teori, tapi saya pernah melakukan ini. Saya pernah tidak bisa mengampunin suami saya hampir 8 tahun. Karena apa? Mungkin saya kecewa. Apapun namanya, tidak ada alasan untuk membatasi pengampunan. Waktu saya datang pada Tuhan, waktu saya bertobat, di sana saya pelepasan dan pengampunan terjadi. Dan lihat, waktu kita komit dengan Tuhan, Tuhan jauh lebih komit dengan kita. Iblis mempermainkan pikiran dan hati kita sehingga membuat kita sulit untuk memberikan pengampunan. Ya, itu yang kedua, tentang pola dunia, konsep dunia masuk dalam kehidupan orang Kristen sehingga membuat kita tidak bisa komit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita nggak bisa komit? Karena tidak mau yang namanya PROSES, proses. Kita pikir ikut Tuhan semuanya mulus-mulus aja, happy saja. Seperti misalnya seperti taman bermain. No, ada kalanya kita ikut Tuhan semuanya enggak seperti itu ya. Ada kalanya ikut Tuhan gak seperti mulus semuanya. Ada proses, adalah Yesus saja pakai proses ya. Harus memikul salib, menyangkal diri ya. Ini namanya proses. Waktu engkau hanya mau semuanya mulus tanpa disadari, kita sudah mulai ikut jalan daripada si jahat ya. Mana buktinya? Kita buka ya. Iblis gak pernah pakai proses. Dia semuanya pakai instan. Membuat kita makanya gampang terpengaruh, gampang terjebak. Itu jebakan Batman semuanya. Kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab, Abraham berapa lama diproses ya? Kurang lebih hampir 100 tahun baru dia punya anak loh. Yang kedua, Musa berapa lama diproses bersama dengan mertuanya Jitro? 40 tahun baru dia dipercayakan Tuhan, umur 80 tahun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa lagi? Yusuf diproses hampir belasan tahun dari penjara, bekerja jadi budak, dilupakan, dipenjara, difitnah, baru menjadi orang kedua Firaun. Siapa lagi? Daud diproses dari mulai tukang angon kambing sampai menjadi raja Israel. Itu makan waktu kurang lebih belasan tahun. Intinya, ikut Tuhan salah satu adalah proses. Nah, waktu kita diproses, apakah kita tetap bisa bertahan? Orang yang komitmen bisa bertahan karena dia mengasihi Tuhan walaupun bukan jika. Waktu engkau mengasihi Tuhan karena jika, gak heran kita gak bisa punya komitmen. Saya mengalami proses Tuhan luar biasa. Ya, masalah ekonomi saya masih percaya. Itu kalau bukan karena Tuhan gak mungkin. 13 tahun masalah ekonomi saya diproses oleh Tuhan. Dari yang tadinya hidup sangat-sangat penuh dengan segala sesuatu. Tuhan izinkan sampai tinggal di tipe rumah 21. Anak naik turun angkot. Bahkan baru uang sekolah anak pun saya mesti pinjam ke BKR. Tidak main-main. Tapi waktu saya komit dengan pertolongan Tuhan, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 ribu kali lipat. Itu luar biasa. Makanya hari ini jangan marah waktu engkau diproses. Percayalah, proses dengan komitmen pada Tuhan, semua akan diubah menjadi kebaikan yang luar biasa. Wow, itu yang ketiga ya. Mana buktinya bahwa instan itu produk iblis? Ingat Yesus waktu dicobai oleh iblis. 3 kali iblis mencobai. Terakhir dia katakan apa? Aku tunjukkan semua seluruh dunia. Semua ini milikku. Kalau engkau sembah aku, semua akan kuberikan padamu. Tidak main-main. Iblis produknya instan. Saya pun pernah jatuh di sana. Waktu saya punya diskotik. Betul uangnya banyak. Hanya buka 2-3 jam lebih daripada orang kerja bertahun-tahun. Tapi akhirnya endingnya rumah tangga hancur. Hotel juga dibakar. Akhirnya hidup saya amburadul. Makanya saya bersyukur, terima kasih Tuhan waktu saya bertobat. Saya ambil komitmen pada Tuhan. Tuhan itu baik. Tidak pernah mengingat kesalahan kita. Dia buang semua ke tubir laut. Asal kita mau komit ikut dia sungguh-sungguh. Luar biasa. Yang keempat. Mari kita lihat yang keempat. Yang keempat dikatakan, kenapa kita gak bisa komit pada Tuhan? Karena kita masih bayi rohani. Tidak mungkin seorang bayi bisa komit, betul? No lah. Orang yang komit harus yang dewasa rohani. Apa bukti orang yang dewasa dan bayi rohani? Bayi rohani hanya bisa nangis minta susu. Hanya menuntut.
Waktu engkau dalam doa hanya menuntut Tuhan, mau ini, gak dikasih, mulai ngambek sama Tuhan. Itu bayi rohani. Orang dewasa rohani walaupun belum mendapatkan, belajar untuk mensyukuri keberadaannya. Nah, bagaimana dengan kita? Dari doa-doa kita bisa kelihatan kita bayi rohani apa ada dewasa rohani. Lebih banyak mintanya sama Tuhan atau berkata, Tuhan, what can I do for you, Lord? Apa yang bisa kulakukan padamu, Tuhan? Engkau terlalu baik dalam hidupku. Itu orang yang dewasa rohani. Nah, waktu kita hanya menuntut dan menuntut, sampai kapan? Engkau berkata, masa nggak boleh minta, Bu Indri? Boleh, nggak ada yang salah kita minta kepada Bapa. Tapi percayalah, waktu kita hanya meminta. Sudah setahun ikut Tuhan meminta, 10 tahun ikut Tuhan meminta, 20 tahun ikut Tuhan meminta. Kapan memberikan kepada Tuhan? Belajar daripada Abraham. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia berani memberikan yang terbaik. Anaknya Ishak diberikan pada Tuhan. Makanya Tuhan begitu luar biasa mengasihi dia. Ini waktunya kita berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu, Tuhan? Pakai hidupku, Tuhan. Utus aku, Tuhan. Bukan hanya minta ini dan itu saja. Itu yang keempat. Yang kelima adalah apa? Jangan gampang terpengaruh alias kuping tipis. Orang yang kuping tipis itu tidak akan bisa komit kepada Tuhan. Contoh kita tahu dalam Alkitab bagaimana kita tahu cerita pribadi yang bernama Ruth dan Orpa. Kita tahu ya, Ruth dan Orpa ini adalah dua-duanya mereka ipar-iparan, betul? Mereka orang Moab dua-dua, suaminya sama-sama meninggal. Nah, waktu itu mertuanya Naomi mau mengajak mereka ke Israel. Di perjalanan Naomi berkata, janganlah kalian ikut aku. Karena kalau kalian ikut aku juga percuma. Kalaupun aku menikah, menunggu anakku besar, kalian sudah umur berapa? Dan kalaupun anakku besar, itu mungkin kalian sudah tua. Jadi kayaknya nggak mungkin, udahlah pulang saja. Sometimes omongan di kanan kiri depan belakang, sometimes berita yang kita dengar itu masuk akal kita. Pertanyaan, kita mau pakai akal atau pakai iman kita? Waktu kita pakai akal, semuanya sangat wajar kalau kita tolak. Orpa, dia pikir betul juga ya. Kalau gue tinggal sama Naomi sampai kapan nunggu anaknya? Kalau dia dapat jodoh, kalau dia tiba-tiba mandul, bagaimana hidup gue belakangan? Nah, waktu kita pakai logika, kita akan tipis kuping kita. Tapi seorang Ruth, dia katakan, Allahmu, Allahku, dimanapun engkau berada, aku berada. Akhirnya nama Ruth masuk silsilah Yesus. Coba kita buka, seorang Moab, ya, bangsa terkutuk. Matius 1 ayat 1, mari kita lihat orang yang komit pada Tuhan akan ada pertolongan Tuhan, promosi Tuhan yang luar biasa. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isau, ya luar biasa. Dikatakan Ruth, perempuan Moab ini bisa masuk silsilah Yesus. Why? Karena dia punya komitmen. Waktu engkau dan saya punya komitmen, kita tidak akan mengalami hal-hal yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat. Itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Ruth tidak pernah membayangkan dia masuk silsilah Yesus. Karena apa? Dia orang Moab. Moab itu bangsa terkutuk antara Lot dengan anaknya perempuan bersetubuh. Artinya tidak mungkin punya masa depan. Tapi dalam Tuhan yang tidak mungkin, sangat mungkin asal kita punya komit dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Yang keenam dikatakan adalah apa? Karena tidak sesuai selera kita. Waktu kita mau agenda kita dalam hidup ini bukan agenda Tuhan, nggak bisa komit. Karena sometimes agenda Tuhan nggak sama dengan agenda kita. Sometimes Tuhan bisa bawa kita ke palungan. Sometimes Tuhan bisa bawa kita ke sumur tua. Sometimes Tuhan bisa bawa kita ke dalam dapur singa. Apapun itu. Waktu engkau dibawa kepada Tuhan, jangan lawan, jangan bantah, jangan berontak. Seperti Yunus. Tuhan mau agendanya Yunus adalah Niniwe. Tapi dia ngotot mau ke Tarsis. Akhirnya dipermalukan habis-habisan. Waktu kita pakai agenda kita tidak akan bisa. Dulu saya penuh dengan agenda saya. Karena terus terang biasanya orang makin agak pintar sedikit ya. Makin agak mungkin punya penampilan sedikit. Itu terlalu banyak iming-imingnya. Saya dulu seperti itu. Pengen ini. Tidak pernah saya bayangkan. Nah, sampai akhirnya waktu saya bertobat. Saya waktu bertobat itu pertama kali saya pelayanan ya. Terus terang saya waktu bertobat pertama kali saya pelayanan itu di penjara. Kenapa di penjara? Karena suami saya masuk penjara karena narkoba. Nah, waktu itu saya bukan pelayanan khotbah, tapi pelayanan saya main kerincing. Tahu main kerincing? Tamburin. Jadi kalau hamba Tuhan berkata soraklah, saya kerincing. Itu keluarga besar saya di Medan marah semuanya. Dia bilang, Indri, nggak level kamu pelayanan seperti itu. Kamu itu kan S3. Harusnya minimal pelayanan kamu itu levelnya seminar-seminar dengan hamba-hamba Tuhan yang punya nama besar. Saya bilang no. Kalau ini agenda Tuhan, mau kerincing, mau masuk gang becek, mau dimanapun aku siap. Karena ini satu anugerah. Siapa saya orang yang kotor seperti ini bisa Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Saya lakukan itu 2 tahun. Pelayanan dari masuk ke dalam gang. Kadang-kadang saya datang udah nunggu setengah jam, nggak ada orang yang datang.
seperti itu. Di penjara saya pelayanan seperti itu. Suami saya di depan duduk dengan teman-temannya, saya ada di atas dengan membawa kerincing-kerincing. I'm so happy, I was so happy karena saya bilang ini anugerah Tuhan. Sampai satu saat hamba Tuhan itu tidak bisa bicara karena dia batuk berat, akhirnya dia suruh saya nyampaikan firman. Itu terus terang pengalaman yang sangat tidak pernah saya bayangkan. Saya ngomong dengan terbata-bata karena terus terang belum pernah ngomong depan mimbar. Tapi ternyata dalam kelemahan kita di sana ada kuasa Tuhan. Waktu itu seorang yang punya universitas di Bandung ikut melihat temannya yang ada di penjara. Dia bilang, Ibu Indri boleh gak Desember saya undang untuk melayani. Saya bilang, mana mungkin saya. Yes, saya sangat diberkatin. Sejak itu sampai hari ini Tuhan percayakan saya untuk boleh melayani. Artinya sometimes bukan selera kita, biarlah selera Tuhan. Karena walaupun mungkin gak sesuai dengan kita punya keinginan, percayalah Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Yunus dipermalukan karena dia mau hidup dengan selera dia. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah apa? Kenapa makanya kita tidak bisa? Karena kita oversensitif. Hati-hati dengan oversensitif, gampang marah, gampang kecewa, gampang tersinggung. Hanya orang-orang yang tidak sensitif yang bisa komit kepada Tuhan. Karena sometimes doa kita nggak langsung dijawab oleh Tuhan. Seperti perempuan Kanaan, dia datang pada Tuhan. Betul dia datang pada Tuhan. Harusnya kan Tuhan respon dong. Ini Tuhan nggak jawab. Bahkan diusir murid-murid. Ada kalanya mungkin kita ke gereja nggak anggap kita karena mungkin dianggap kita biasa-biasa. Seorang janda biasa, mungkin seorang pegawai biasa, seorang ekonomi biasa, atau seorang penampilan biasa, atau apapun kekurangan kita. Orang tidak melihat, tapi ternyata kalau kita tidak tergantung daripada penilaian orang, tapi penilaian Tuhan, kita bisa punya komit dengan Tuhan. Perempuan Kanaan ini, dia tidak tersinggung. Bahkan Tuhan katakan anjing tidak patut memberikan roti kepada anjing. Bayangkan, tapi dia katakan anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Wow, makanya kata Yesus, Ibu luar biasa engkau, anaknya sembuh. Mau mengalami terobosan? Waktu kita punya komit dengan Tuhan, salah satu, jangan gampang tersinggung. Ada kalanya kita mendapatkan perlakuan dari tidak baik dari orang-orang sekeliling kita. Mungkin kita dihina, mungkin kita dilecehkan, mungkin kita tidak dianggap, mungkin melihat kita sebelah mata. So what gitu loh. Karena yang penting Tuhan yang melihat kita. Itu yang ketujuh. Saya juga pernah mengalami. Waktu dalam keadaan kami mengalami goncangan, terus terang, dalam keluarga saya sampai minder luar biasa. Karena apa? Setiap keluarga saya ketemu, mereka semua orang yang sangat diberkati. Sementara suami saya pernah masuk penjara. Saya terus terang minder berat. Asal saya ketemu dengan keluarga saya di ujung-ujung ya. Tapi apakah itu maunya Tuhan? Tuhan katakan apa? Selama engkau bersikap seperti ini, aku tidak akan percayakan engkau banyak hal. Di sana saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Aku lebih spesial di matamu, lebih daripada di mata orang. Dan waktu saya komit dengan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan. Yang tadinya tidak dianggap, akhirnya keluarga bisa bilang, kok anakmu bisa berhasil? Kok suamimu bisa berubah? Kok ekonomimu bisa diangkat oleh Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada mustahil bagi orang-orang yang komit dengan Dia. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Ini pesan Tuhan pada siap kita kalau kita mau komit kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya Taurat artinya apa? Waktu kita dengar hari ini tentang pengampunan, kita berkata, aku mau Tuhan, gak membatasi lagi Tuhan. Waktu kita dengar hari ini tentang peduli, kita berkata aku mau Tuhan peduli, gak mau lagi jadi pribadi egois. Kita suka akan firman, kita mau makan firman, bukan sebaliknya kita menolak firman. Waktu kita mau suka akan firman dan melakukan firman, ini ciri orang yang punya komitmen. Jadi pesan Tuhan pada hari ini, yuk kita ambil keputusan. Mau jadi pribadi yang betul-betul membuat curhat Tuhan itu berkurang, bahkan bisa hilang, atau kita menambah curhat Tuhan yang lainnya. Yesus terlalu baik, dia mati untuk kita. Dia datang ke dunia ini, lahir sebagai anak tukang kayu, bahkan juga mati di kayu salib. Ya, kehidupan yang tidak mudah bagi Yesus, tapi dia lakukan karena kasihnya. Bagaimana dengan kita? Dia sangat komit kepada kita, bahkan sebelum dia naik ke surga, dia katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau berada. Artinya Tuhan all out. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memilih untuk menjadi pribadi-pribadi yang biasa-biasa? Tuhan punya nubuatan. Yesus berkata, jangan sampai kita yang mayoritas. Yang mayoritas bagaimana? Ternyata banyak nanti orang yang terdahulu menjadi yang terbelakang. Karena apa? Karena no commitment. Jadi pesan Tuhan hari ini, yuk ambil keputusan. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus mampukan aku agar aku komit kepadamu. Karena hanya orang-orang yang komit pada Tuhan yang bisa bertahan sampai pada kesudahan. Finishing well. Kita berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran Bapa tentang bagaimana kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mengurangi, bahkan menghilangkan, menyelesaikan Bapa untuk semua curhat-curhatmu Bapa. Ada 6 tadi yang Engkau curhat Bapa. Dikatakan Bapa yang pertama adalah karena Engkau melihat Bapa tentang pernikahan Kristen yang sudah mulai kurang anggur manis Bapa, yang sudah tidak ada kesatian lagi Bapa. Engkau sangat sedih Bapa karena Engkau mau menjadikan kami menjadi pernikahan-pernikahan yang penuh dengan otoritas, yang penuh dengan terobosan. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena ternyata pernikahan kami sudah saling menyakiti, saling melukai Bapa. Yang kedua mungkin tentang karir Bapa. Dalam marketplace Engkau pun mau memberkati anak-anak-Mu. Tapi seringkali yang Engkau lihat kami sama dengan dunia ini Bapa, saling sikut, saling menjatuhkan, saling mempermalukan, saling menusuk dari belakang. Ampuni kami Tuhan. Yang ketiga Bapak, mungkin kami kurang peduli selama ini Bapak, khususnya di masa pandemi ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang punya belas kasihan, yang punya empati Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami mau itu Bapak. Yang keempat, ampuni kami Bapak. Mungkin kalau selama ini Bapak tanpa disadari kami menjual beli kebenaran Bapak. Hanya gara-gara jodoh, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara posisi, hanya gara-gara cuan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Yang kelima Bapak, ampuni kami Bapak kalau selama ini kami banyak mengeluh, bersungut-sungut, bukan mengucap syukur. Itu yang menjadi bebanmu Bapak. Engkau berkata, di mana mereka? Mereka sudah kuberkati luar biasa. Nafas kehidupan yang sudah Kau berikan pada kami. Kami sering lupa. Ampuni kami Tuhan. Dan yang terakhir Bapak, Engkau curhat karena sangat sedikit, bahkan hampir-hampir tidak ada orang yang hidup benar di matamu Tuhan. Tuhan Yesus, jangan sampai salah itu terulang lagi Bapak. Kalau di Sodom tidak ada orang 10 orang benar Bapak. Kami percaya di Indonesia ini banyak akan bangkit orang-orang benar di matamu Bapak. Sehingga Engkau akan menyelamatkan Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati untuk gereja PRJ Bapak, untuk juga Pastor Yanto dan keluarga, berkati juga untuk seluruh jemaat, berkati juga untuk setiap kami yang mendengar hari ini. Dan apapun yang kami dengar hari ini, kami mau berkata, aku suka akan firman-Mu. Kami mau meresponi dengan cara yang benar. Terpujilah Engkau Yesus kami yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala CK7 disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana BSC dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung, mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah onsite hari Minggu 5 Desember 2021 akan dilakukan di GBI PRJ, GBI Intercon, dan GBI Alam Sutra. Pukul 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu booking e-tiket untuk mengikuti ibadah onsite tersebut mulai hari Senin 29 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website kerekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ.
Sesuai arahan dari Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 21 Desember 2021 selama 21 hari. Dengan tujuan untuk keamanan NKRI Damailah Indonesiaku, penuntasan COVID-19 dan perekonomian, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga dalam segala bidang atau di 7 gunung, yaitu arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, government. Kebangkitan generasi Yeremia, penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa ini wajib bagi pengerja jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Gemar Baca Alkitab atau GBA membuat kompetisi GBA ber-TikTok dengan tema Never Ending Hope dengan total hadiah 5 juta rupiah. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2021. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dan melalui Instagram gereja masing-masing cabang, atau dapat menghubungi nomor handphone atau WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu video menarik dari Bapak Ibu sekalian ya. Kita semua membuat keputusan di dalam hidup ini. Namun pada akhirnya keputusan kitalah yang menentukan kita. Mempercayai kedaulatan dan hikmat Allah, itulah keputusan yang Yusuf tetapkan di hidupnya. Dan keputusan itulah yang membawa Yusuf dari kehidupan survival to revival. Trusting God's wisdom, mempercayai hikmat Allah, itulah topik suplemen Cool yang kedua dalam seri Trusting God. Marilah bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, dan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan penyerahan anak pada hari Sabtu 18 September 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu 28 November 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita tutup dengan doa syafaat, saya mengajak kita semua bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Seperti ada tertulis di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini di mana kami boleh sama-sama Tuhan membawa doa, pujian, penyembahan
kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan pada saat ini mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami berdoa memberkati bangsa kami, negeri kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Biar kiranya dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu atas negeri kami Tuhan. Kami berdoa Indonesia sampai saat ini boleh ada itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau sendiri yang menjaga, melindungi setiap kami Tuhan. Bahkan Indonesia Tuhan boleh Engkau pulihkan, Engkau lepaskan dari segala macam malapetaka apapun ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami ya Bapa. Bapa, Engkau memberkati Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Biar kiranya setiap mereka berada dalam pelindungan Tuhan. Dan setiap apa yang mereka Tuhan rancangkan, putuskan, membawakan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap tim medis, Satgas COVID-19 yang hari-hari ini terus bekerja Tuhan untuk menanggulanginya Tuhan. Kami berdoa perlindungan darah anak domba menutup bungkus setiap mereka dan keluarga besarnya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami rindu dan kami berdoa setiap benih firman Allah yang hidup itu tertanam dalam hidupan kami Tuhan. Bertumbuh dengan kuat, dengan lebat Tuhan, dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani setiap kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Bapa, pelindungan Engkau sempurna, bahkan untuk seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Kau terus memakai gembala kami Tuhan sebagai the messenger of the third Pentecost Tuhan, sampai terselesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa membawa Dr. Yanto, gembala terkasih kami di CK7 Tuhan. Pelindungan yang sempurna juga Tuhan taruh Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan. Tidak ada yang terluput suatu pun Tuhan. Kau menyertai, Kau memberkatinya Tuhan, sehingga di dalam CK7 ini Tuhan bertumbuh Tuhan jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan dan siap menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa gereja Bethel Indonesia, Church of God, Oral Roberts University, dan World Evangelical Alliance. Tuhan pakai setiap lembaga dan wadah yang ada ini Tuhan untuk menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan yang ada di CK7. Kami perkatakan setiap anak muda bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang hidupnya takut akan Tuhan, sungguh-sungguh cinta sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan pakai untuk setiap mereka melayani dan menjangkau Tuhan jiwa-jiwa dalam generasi mereka ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang beribadah. Biar kiranya kami memiliki hati Tuhan terus untuk membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan khusus lainnya Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, kami tahu Engkau Allah yang menyembuhkan. Dan setiap umat Tuhan yang di dalam kelemahan fisik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan berikan kesembuhan. Bilur-bilur darah Kristus Tuhan menyembuhkan setiap kami. Bahkan yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan sehingga kami menang atas setiap beban kami ya Bapa. Dan bagi kami yang saat ini sedang menantikan jawaban doa, kami tahu Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa-doa daripada anak-anak-Mu. Dan Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Kau menutup bungkus setiap kami Tuhan dan pelindungan kuasa darah anak domba. Dan Engkau meluputkan setiap kami Tuhan dari segala serangan virus corona apapun. Terima kasih ya Tuhan. Dan kini saatnya kami membuka hati kami. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik melalui hamba-Nya Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you all.